Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, Bapak Ibu guru pejuang ASN P3K, sesuai dengan pengalaman kemarin dari teman-teman saya dan saya juga mengikuti mapel prakarya dan kewirausahaan di tingkat SMA. Di soal-soal nomor 1 itu muncul pertanyaan tentang apakah ini termasuk dalam karakteristik kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui, harus benar-benar mengingat bahwa karakteristik kewirausahaan itu yang pertama percaya diri, kemudian berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalnya atau keaslian, kemudian berorientasi ke masa depan. Kemudian ada juga soal tentang ciri-ciri kewirausahaan. Namun soalnya analisis, kita disuruh memilih apakah di bawah ini, di option ini termasuk dalam ciri-ciri kewirausahaan, yang bukan termasuk dalam ciri-ciri kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui bahwa ciri-ciri kewirausahaan ini yang pertama memiliki jiwa pemimpin, orientasi ke masa depan, memiliki rasa percaya diri, selalu berpikir positif, berani mengambil risiko, dan memiliki orientasi pada hasil. Kemudian juga ada faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Faktor keberhasilan dan kegagalan ini ada faktor keberhasilan pertama mampu melayani konsumen dengan baik, kemudian mampu mengetahui target pasarnya, memiliki modal yang cukup untuk usahanya, mampu mencari dan memanfaatkan informasi, mampu mengelola waktu secara efektif, memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Nah, caranya kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana kegagalannya, dia tinggal kita balikan yang keberhasilan. Berarti kalau di keberhasilan mampu melayani konsumen dengan baik, di kegagalannya itu tidak berkompeten dalam mengelola. Kemudian kurangnya pengalaman yang dimiliki, lokasi yang kurang memadai, kurangnya perencanaan atau gagal dalam perencanaan, tidak bersungguh-sungguh, tidak mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada, kemudian sumber daya yang tidak memadai. Ada juga fungsi pemasaran. Yang pertama, barang dapat dikenal oleh calon konsumen, mengingat target penjual, menambah keuntungan, memperluas jaringan bisnis, mengetahui perilaku kompetitor. Ada juga tentang perencanaan usaha, yaitu perencanaan usaha disusun sebagai, mohon maaf, sorry. Ya, jadi disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan secara maksimal. Nah, ada karakteristik penjualan langsung, keuntungan promosi langsung. Nah, di sini ada keuntungan promosi langsung. Biaya yang dikeluarkan lebih efektif, meningkat, kemudian dapat dilakukan melalui berbagai jenis bentuk media, database konsumen dapat dengan mudah dibentuk sehingga dapat diraih penjualan yang berulang dari satu pelanggan, kemudian kesempatan untuk membentuk hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat dilakukan melalui database konsumen yang sudah ada. Ada juga tentang keuntungan promosi below the line. Nah, ini juga banyak yang keluar. Nah, jadi ini Bapak Ibu terdiri dari seluruh aspek berkaitan dengan email, pameran, point of sale, display, material, kalender, agenda, gantungan kunci. Itu contoh dari keuntungan promosi below the line. Kemudian ada juga tentang above the line. Kalau above the line itu tentang media cetak, elektronik, diiklankan di televisi. Nah, target ada juga tentang metode promosi AIDA. Nah, ini juga ditanyakan attention itu apa, insert itu apa, dessert itu apa, action itu apa. Jadi Bapak Ibu harus mengingat betul-betul attention itu memancing perhatian. Biasanya ditanyakan mengajak mereka untuk melakukan pembelian sekarang juga merupakan metode promosi AIDA. Optionnya ada A, attention, B, insert. Jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu
Banyak juga pertanyaan tentang urutan pengelolaan, begitu banyak. Jadi kemudian ada 3 jenis marketing, ini above the line, below the line, through the line. Kemudian ada hal-hal yang perlu di dalam pendahuluan laporan perencanaan. Nanti untuk Bapak Ibu yang memerlukan file ini, nanti saya akan taruh di deskripsi nomor WA saya. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam laporan penjualan, kemudian dimaksud dengan kemasan primer, sekunder, ada juga cara masak ke market global, nah ini juga keluar. Kemudian importir akan membayar jika, ini juga keluar, jika sudah di kapal, jika sudah dibayar, jika sudah terjual. Nah, analisis SWOT juga ada sekitaran 4 nomor, jadi Bapak Ibu harus benar-benar paham tentang analisis SWOT, ada di buku PKWU Kemendikbud. Kemudian ini tentang BEP juga banyak yang keluar, ada sekitar 4-5 nomor. Kemudian ada komponen perhitungan titik impas, ini juga ada. Kemudian proses perencanaan produksi kerajinan ada. Langkah-langkah pasca produksi dalam mengembangkan pasar global. Konsinyasi juga ini ada sekitaran 3-4 nomor. Kemudian ada pembagian keuangan sistem konsinyasi juga, kelebihan, kekurangan, kerajinan juga ada asal ini. Jadi rumah adat itu alat musik itu harus dipelajari. Kemudian tentang grafika juga keluar, produksi tentang grafika juga keluar. Nah, ini ada pengolahan, kemudian ada teknik memasak yaitu memasak kering dan memasak basah itu juga keluar. Jadi harus dihafal bowling itu apa, browsing itu apa, poaching itu apa. Kemudian budidaya, ini tahapan budidaya sayur juga ada, ikan hias juga ada, biasanya jadi ada ikan cupang, ikan lele itu biasa sering keluar. Ini perhitungan, kemudian mencari laba juga ada, rekayasa itu, terus ada juga tentang kalau mau bikin lubang kecil itu pakai apa. Nanti ada di buku Kemendikbud, nanti saya akan share juga ke teman-teman semua. Nah, jadi Bapak Ibu, ini di tahap 1 ya keluar semua. Ini merupakan hasil dari rekapan yang Bapak Ibu yang sudah ikut kemarin di tahap 1. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan ikut di tahap 2, nanti saya akan taruh di link itu nomor WA saya biar bisa kita berbagi informasi seputaran PKWU. Ya, untuk yang ujian besok, selamat mengikuti ujian dan semoga mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Jangan lupa di subscribe biar saya akan terus lancar untuk membagi soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.